Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi bab polimer ya. Kita bisa buka bukunya Intan Pariwara kelas 12 untuk terbitan tahun 2021. Nomor 1, polimer berikut yang termasuk polimer alam. Apa itu polimer alam? Polimer alam itu adalah polimer yang tersedia secara alami di alam ya, atau berasal dari monomer alami. Contohnya dari makhluk hidup. Contoh siapa aja yang polimer alam deh? Ada yang tahu ya? Contohnya amilum, selulosa, protein, ya, karet alam. Masih banyak yang lain ya. Nah, di sini manakah yang termasuk polimer alam? Jawabannya adalah poin D. D itu adalah karet alam ya, polyisoprena. Itu sama aja karet alam. Kalian bisa buka lagi buku kalian. Kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan beberapa contoh polimer berikut. Polimer yang termasuk homopolimer. Homopolimer itu artinya polimer yang berasal dari monomer yang sama ya. Yang sama dan berulang. Nah, manakah yang homopolimer? Contohnya adalah polivinil klorida atau PVC. Dia terbentuk dari monomernya adalah vinil klorida yang secara berulang menggunakan reaksi adisi. Ya. Sedangkan untuk nilon, ini termasuk copolimer. Apa itu copolimer? Copolimer itu adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang berbeda. Untuk nilon, pembentuknya itu apa Mbak? Pembentuknya itu adalah asam adipat dan 1,6 diamin heksana. Nah, maka dia disebut copolimer, bukan homopolimer. Ya, berarti yang ada satunya salah, yang ada 5-nya betul ya. Kita cek, ini 3 benar. Tinggal cek nomor 2 atau nomor 4. 2. Bakelit. Bakelit itu juga termasuk copolimer. Ya, tersusun dari monomer yang berbeda. Monomer dari bakelit itu adalah fenol dan formaldehid. Nah, ini murni hafalan ya, Dek ya. Ya, prosesnya menggunakan proses kondensasi. Berarti 2 salah ya, maka jawabannya itu adalah poin E. 3, 4, 5. Ini adalah homopolimer terbentuk dari monomer yang sama, yaitu stirena. Polivinil alkohol ini juga homopolimer. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Saya lanjut aja ke soal nomor 3. Di antara polimer-polimer berikut yang termasuk elastomer. Elastomer adalah polimer yang elastis ya, atau dapat diregangkan, tetapi dapat kembali ke bentuk semula. Itulah pengertian elastomer. Contoh polimer elastomer itu adalah karet alam ya. Saya akan sebutkan contohnya aja. Karet alam, karet ya, itu kan elastis ya. Atau karet sintesis. Bukan sintetis ya, atau karet buatan. Ya, contohnya SBR. Nah, inilah contoh elastomer. Berarti mana jawabannya, Mbak? Di sini jawabannya adalah E. Polyisoprena. Polyisoprena itu adalah karet alam. Paham ya? Saya masuk ke soal nomor 4. PVC. PVC, polivinil klorida, adalah polimer yang terbentuk dari monomernya berupa vinil klorida. Bagaimana vinil klorida? Bentuknya seperti ini ya. CCCl. Jadi ada Cl1 di sini, maka saya lengkapin ini H, sini H, dan sini H. Inilah vinil klorida. Ya, jawabannya itu adalah A. Saya lanjut ya ke soal nomor 5. Hubungan antara polimer, monomer, dan polimerisasi yang tepat. Amilum. Apakah amilum itu glukosa?
Ya, saya akan menjelaskan tentang polimerisasinya dulu ya. Polimerisasi itu terbagi menjadi dua, bisa menggunakan proses adisi atau kondensasi. Kalau adisi itu apabila monomernya memiliki ikatan rangkap, itu akan menggunakan proses adisi. Jika monomernya itu berupa senyawa yang memiliki gugus fungsi, maka nanti menggunakan proses kondensasi. Jadi ciri-cirinya tuh monomernya memiliki gugus fungsi. Contoh ya, amilum, ya itu adalah glukosa. Di dalam glukosa itu mengandung gugus aldehid. Karena monomernya mengandung gugus fungsi, maka seharusnya prosesnya adalah kondensasi. Maka ini salah di adisinya ya. Satu salah. Nomor 2, polivinil asetat. Ya, ini betul ya. Nomor 2, protein itu monomernya adalah asam amino, betul. Di dalam asam amino itu ada gugus fungsi yaitu amin dan ada gugus karboksil ya. Ini contohnya ya. Untuk monomer protein yaitu asam amino, dia tersusun dari NH amin dan NH3 dan asam karboksilat. Ini 2 ya, begitu. Ya, karena mengandung gugus fungsi, maka prosesnya adalah kondensasi. 3 betul. Polipropena. Polipropena itu seperti ini ya, Dek ya. Ini poin keempat. 1, 2, 3. Nah, ada rangkapnya. Maka karena ada rangkapnya, nanti seharusnya menggunakan proses adisi. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin C. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 6. Polimer yang terbentuk dari kedua monomer tersebut digunakan sebagai. Nah, kita harus tahu dulu ya, Dek ya, ini namanya apa? Untuk poin ke-1, ini adalah asam tereftalat. Sedangkan ini namanya adalah etilen glikol. Ya, ini berarti bentuknya copolimer ya. Karena polimer terbentuk dari monomer yang berbeda, ya. Reaksi pembentukannya itu merupakan reaksi esterifikasi ya, dan dia menghasilkan polimer terilena atau sering disebut dengan dacron. Untuk nama dagang dacron itu terkenal ya, Dek ya, dengan sebutan milar. Milar itu biasa digunakan sebagai isolator listrik, ya. Jadi polimer yang terbentuk dari kedua monomer tersebut digunakan sebagai apa? Sebagai peralatan listrik. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Oke, nomor 7. Pasangan monomer berikut yang dapat mengalami polimerisasi adisi. Syaratnya adisi, maka monomernya itu memiliki ikatan rangkap. Gitu ya guys, ini salah. Ini salah. Ini menggunakan proses kondensasi ya, atau esterifikasi tepatnya di sini. Ini juga memiliki gugus fungsi, kondensasi. Ini juga ya, memiliki gugus fungsi ya, gugus fungsi. Nah, maka ini juga kondensasi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Molekul glisin itu MR-nya 75, dapat mengalami polimerisasi kondensasi membentuk polipeptida. Jumlah glisin yang menyusun polipeptida adalah MR-nya 930. Sebanyak berapa molekul? Begitu ya guys. Kita harus tahu dulu yang namanya glisin itu bentuknya seperti ini. NH2, CH2, COOH. Nah, ini ya. Kalau dia berpolimerisasi, maka nanti membentuk seperti ini. Nah, dia lepas. Ini ada CH2, O. Ini lepas ya, OH. Ya, jadi pada saat dia berpolimerisasi, ini saya anggap ini struktur X ya. Jadi kayak gini nanti bentuknya, Dek. Saya punya konsep, di sini ada MR-nya molekul glisin. Maka terbentuk dari apa? H sama OH. Ya, satu molekul H2O ditambah dengan ini ya, X ini ya, saya anggap ini X. MR-nya X. Nah, berarti nanti MR-nya X adalah 75 dikurangi MR-nya H2O. Oh, ini MR-nya H2O ya, Dek.
Ya, maka nanti MR-nya X adalah 57. Oke? Nah, ini kan setiap berpolimerisasi, setiap atom glisin, setiap molekul glisin itu melepas satu H2O ya. Maka nanti MR polimer itu rumusnya adalah berapa kalinya si X ini terbentuk ya, MRX ini terbentuk. Nah, dia selalu melepas satu molekul H2O. Ya, ini juga MR-nya. Begitu konsepnya. Maka 930 N dikalikan MR-nya X itu adalah 57 ditambah MR-nya H2O adalah 18. Ya, 930 dikurangi 18 berapa, Dek? 10 kurangi 82 1 9 ya. 912 dibagi dengan 57. Hasilnya adalah 16. Nah, inilah banyaknya molekul glisin yang terbentuk apabila polimernya MR-nya 930. Jawabannya adalah D. Semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Monomer yang digunakan sebagai pelapis benda tersebut adalah, ini adalah teflon ya. Di sini ada teflon. Teflon itu monomernya apa, Mbak? Ini ya, jawabannya adalah A. Tetrafluoretilena ya. Ini penyusun dari teflon. Oke ya, polimer teflon itu seperti apa, Dik? Seperti ini ya. C, F, F. Nah, tetrafluoretilena. Lah, ini polimernya. Oke ya, semangat ya. Kita masuk ke soal nomor 10. Di antara sifat-sifat polimer berikut yang merupakan sifat kimia polimer. A. Ikatan silang antar rantai polimer mengakibatkan terbentuknya bahan yang keras. Ini sifat fisika ya. Polimer yang mempunyai struktur tidak teratur mempunyai kristalinitas rendah. Ini juga fisika, sifat fisikanya. Rantai polimer dengan banyak cabang mempunyai daya tegang rendah. Ini juga sifat fisika. Makin panjang rantai polimer, makin tinggi titik lelehnya. Ini juga sifat fisika. Polimer tahan terhadap korosi. Lah, inilah sifat kimia. Oke ya guys, saya bahas 10 soal untuk Room A. Semoga bermanfaat dan untuk bahan belajar kalian di rumah ya. Assalamualaikum.